stop perang Iran dan Amerika bersama Israel. Dampaknya pasti itu adalah ke kalangan buruh. Akan terjadi PHK besar-besaran, terutama di industri padat karya. Kenapa demikian? Perang yang berlarut-larut, apalagi Trump mengatakan 5 minggu. Beberapa pengamat mengatakan 2 bulan. Ditutupnya Selat Hormuz dan penghantaran BBM yang akan tersendat-sendat akan mengakibatkan harga barang-barang melambung tinggi. Transportasi naik tinggi, logistik naik tinggi. Penampungan di gudang-gudang sebelum ekspor dan impor juga biayanya akan membengkak. Dengan demikian, production cost atau ongkos produksi perusahaan meningkat. Kalau ongkos produksi perusahaan meningkat, langkah pertama adalah efisiensi, PHK. Hari ini Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI dan Partai Buruh melakukan aksi awalan, bukan akhir. Ini aksi awalan di bulan Ramadan terkait dengan beberapa isu yang belum direspon sama sekali oleh pemerintah. Kan semenjak Bapak Presiden Prabowo Subianto berpidato May Day 1 Mei 2025 di Monas, sampai hari ini janji-janji beliau belum dijalankan oleh para pembantunya, baik di DPR dan menteri-menterinya sebagai pembantu. Di sini ada Suparno, Presiden DPP SPMI akan memberikan keterangan pers awalan. Silakan. Namanya mungkin Pak, Baik. nama sama jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno, Presiden FSPMI. Kawan-kawan sekalian media cetak, media online, media televisi, dan media lain, bahwa hari ini kami FSPMI melakukan aksi dalam rangka meminta konsistensi komitmen terhadap pemerintah Indonesia terhadap janji-janji, termasuk terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan tahun 2024. Tuntutan kami yang pertama adalah tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 lalu. Dalam putusan tersebut, yang berwenang diberikan waktu 2 tahun untuk membuat undang-undang baru di luar daripada Omnibus Law. Sekali lagi, membuat undang-undang baru, bukan revisi undang-undang. Siapa yang berwenang di sini? Yang berwenang utama adalah pemerintah. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pasti memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang baru. Terlepas habis itu adalah harus bekerja sama, harus melakukan diskusi dengan DPR, itu adalah teknis. Itu yang pertama. Kenapa hal itu sangat penting? Bahwa putusan MK dikasih batas waktu bulan Oktober 2026. Sehingga kalau sampai bulan Oktober 2026, artinya pemerintah kita tidak taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami atau saya sebagai Presiden FSPMI, ini adalah aksi awalan bulan puasa. Zaman Rasulullah jelas, setiap perjuangan besar, jihad-jihad besar diawali dengan bulan puasa. Mudah-mudahan besok setelah Lebaran kita akan kawal terus sampai dengan bulan Oktober. Kami akan pastikan pemerintah wajib membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru bersama DPR RI. Kalau tidak, siap, kami akan lakukan mogok di daerah-daerah, termasuk mogok nasional khususnya FSPMI, nanti dibantu oleh Partai Buruh. Yang kedua, THR. THR kami minta, THR yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha jangan dipotong pajak. THR itu sudah habis buat ongkos pulang kampung. THR itu sudah habis buat mencukupi kebutuhan anak-anak, membelikan pakaian, membelikan kue-kue lebaran dan sebagainya. Ini masih dipotong pajak dan digabung dengan upah, sehingga THR sangat kecil sekali diterima. THR yang sekarang diterima 5 juta, UMK 5 juta, UMP 5 juta, bisa jadi yang diterima hanya sekitar 3,5 juta. Apakah cukup untuk pulang kampung bagi kaum buruh? Ini negara harus adil.
Jangan semua-muanya apa yang didapat oleh kaum buruh dipotong pajak. Semua dipotong pajak. Buruh sudah paling tertib pajak. Buruh belum mendapatkan gaji sudah dipotong pajak. Buruh yang belanja di minimarket, di supermarket dikena pajak. Semua yang dilakukan oleh kaum buruh dipotong pajak. Nah, ini kami meminta kepada pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja, perhatikan bahwa THR itu, tunjangan hari raya itu bukan uang lebih yang diterima kaum buruh, tapi itu untuk bagaimana mencukupi yang punya kampung pulang kampung, yang asli Jakarta untuk membelikan pakaian terhadap anak-anaknya, itu uang THR. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan kostum outsourcing, itu jelas Presiden Prabowo Mei 2025 sudah berjanji mau menghapuskan outsourcing. Tapi di sini stakeholdernya Menteri Tenaga Kerja sampai hari ini belum melakukan apa-apa. Kalau toh paling sederhananya mengeluarkanlah surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang penghapusan outsourcing misalkan. Sampai hari ini hampir setahun belum melakukan apa-apa Menteri Tenaga Kerja. Ini adalah pembantu presiden yang berhak menangani kaum buruh, tapi sampai hari ini belum melakukan apa-apa. Maka kami juga menuntut kepada Menteri Tenaga Kerja khususnya minimal mengeluarkan peraturan menteri. Kalau peraturan pemerintah prosesnya akan panjang, peraturan menteri yang punya kewenangan adalah kementerian. Kalau memang Menteri Tenaga Kerja berpihak terhadap kaum buruh. Yang terakhir adalah tentang 105.000 impor mobil pick up, kawan-kawan sekalian. Ini menyakiti hati kaum buruh yang ada di Indonesia. Anggota kami ada yang namanya sektor otomotif mesin komponen. Sektor mesin otomotif mesin komponen itu terdiri dari anggota kami Suzuki ada, Hino ada, Mercedes ada, banyak anggota kami, ya kan? Maka itu sangat-sangat bisa mencukupi apa yang diinginkan oleh Koperasi Merah Putih, apalagi hanya 150.000 unit. Yang jadi persoalan kemarin saya mendengar berita disampaikan oleh Direktur Agrinas, ya kan? Bahwa sudah melakukan diskusi dengan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha Indonesia, bahwa pengusaha Indonesia tidak sanggup memenuhi. Itu bohong. Kalau nggak sanggup dengan diskusi di Dikte, negosiasi di Dikte pasti. Misalkan contoh begini, kami ada budget 200 juta, tapi kami minta kualitas ekstrada misalkan. Ya pasti pengusaha nggak ada yang sanggup. Seharusnya diskusinya tentang bagaimana budget, bagaimana tentang kualitas sesuai dengan kemampuan daripada industri-industri lokal, bukan di Dikte. Kami patut duga yang kemarin disampaikan oleh Direktur Agrinas itu adalah diskusi dengan cara memojokkan industri yang ada di Indonesia. Sehingga hanya menginginkan bahwa seolah-olah sudah terpenuhi diskusi dengan industri Indonesia untuk melakukan pembenaran impor pick up dari India. Maka dari itu kami menyatakan tolak tegas, bukan ditunda. DPR RI menyatakan ditunda. Tolak tegas. Kenapa? Ini berkaitan dengan kesejahteraan kaum buruh, berkaitan dengan PHK kaum buruh. 105.000 itu akan bisa menampung lebih dari 10.000 buruh. Berarti kita siap-siap di Indonesia akan terjadi PHK besar-besaran lagi gara-gara impor pick up yang tidak jelas tentang kualitasnya. Mungkin itu kawan-kawan sekalian, 4 tuntutan ini akan kami terus gaungkan di Indonesia, di pemerintahan khususnya Menteri Tenaga Kerja yang punya tanggung jawab penuh. 4 hal tersebut Menteri Tenaga Kerja punya tanggung jawab penuh. Yang pertama tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja punya tanggung jawab. Yang kedua tentang kostum, Menteri Tenaga Kerja punya tanggung jawab. Yang ketiga tentang THR yang dipotong pajak, Menteri Tenaga Kerja punya tanggung jawab. Yang keempat tentang mobil pick up sekalipun yang diimpor dari India karena berkaitan dengan PHK buruh, Menteri Tenaga Kerja punya tanggung jawab. Dan hari ini kita meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk bersuara apa yang menjadi tuntutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, itulah 4 tuntutan dari sisi FSPMI kepada pemerintah dan DPR. Saya ingin menambahkan tuntutan yang lain, yaitu yang pertama, stop perang Iran dan Amerika bersama Israel. Dampaknya pasti itu adalah ke kalangan buruh. Akan terjadi PHK besar-besaran, terutama di industri padat karya. Kenapa demikian? Perang yang berlarut-larut, apalagi Trump mengatakan 5 minggu. Beberapa pengamat mengatakan 2 bulan. Ditutupnya Selat Hormuz dan
penghantaran BBM yang akan tersendat-sendat akan mengakibatkan harga barang-barang melambung tinggi, transportasi naik tinggi, logistik naik tinggi, penampungan di gudang-gudang sebelum ekspor dan impor juga biayanya akan membengkak. Dengan demikian, production cost atau ongkos produksi perusahaan meningkat. Kalau ongkos produksi perusahaan meningkat, langkah pertama adalah efisiensi, PHK. Pasti itu PHK. Yang kedua, dengan akibat adanya perang Iran dengan Amerika beserta Israel, dampaknya akan langsung ke Indonesia. Beda dengan perang Rusia dan Ukraina, dampaknya hanya masalah gandum yang tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau peran Iran dan Amerika bersama Israel, itu akan mengakibatkan impor barang yang melalui daerah-daerah perang, apalagi Selat Hormuz, terusan Suez, itu kan daerah-daerah yang terjadi perang. Itu akan mengakibatkan terganggunya impor kapas misal dan bahan baku lainnya, sehingga industri tekstil, garmen terganggu. Kan kapas itu dari Australia, dari India, dari Cina, dari Amerika. Itu negara-negara yang melakukan perang terbuka. Walaupun jauh di sana, pasti akan terdampak. Sehingga harga kapas naik. Harga kapas naik, harga tekstil dan garmen pasti naik. Harga tekstil garmen naik, nggak bisa bersaing dengan impor tekstil garmen dari Cina. Harapannya Apa yang terjadi? Pasti PHK. Stop perang Iran dan Amerika beserta Israel. Langkah preventifnya melalui kawan-kawan media, buruh Indonesia, SPMI setidak-tidaknya, KSP, Partai Buruh, mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah yang tegas, umumkan secara terbuka bahwa Indonesia tidak setuju atau Indonesia berduka, atau yang lebih keras sedikit, condemn, mengutuk. Indonesia mengutuk terjadinya perang. Ini kan belum ada statement apapun dari pemerintah Indonesia.